kita harus mengurangi kemungkinan adanya bencana itu, ya. Jadi yang kita inginkan itu adalah bagaimana mengecilkan risikonya tanpa walau meskipun nanti bencana juga harus terjadi. Nah, kalau bencana itu harus terjadi kan itu bukan kuasa kita kan sebenarnya, ya. Jadi kita tidak berharap bencana terjadi, namun kita juga tidak bisa menghindari terjadinya bencana, tapi bisa kita mengurangi dampaknya. Nah, jadi gini, ini manajemen bencana. Ini manajemen bencana, ya. Kalau layarnya tidak kelihatan, nah tolong dikasih tahu, ya. Nah, ini kelihatan nggak? Ini layarnya kelihatan di situ? Kelihatan, ya. Nah, ini ada beberapa tahapan manajemen bencana. Sebenarnya kita akan mulainya dari sini dulu, ya. Dari mitigasi ini. Ya, dari mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, ya. Nah, kalau bencana terjadi, nah di sini bencana terjadi, kemudian setelah bencana terjadi, maka kan kita melakukan ada yang namanya tanggap darurat. Tanggap darurat itu sesaat setelah bencana terjadi, ya. Jadi kita bekerja untuk menyelamatkan jiwa atau mengirim bantuan makanan atau distribusi bantuan kita, ya, untuk korban bencananya, ya. Melakukan pertolongan kepada korban bencana, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu ada tahap rehabilitasi namanya. Tahap rehabilitasi ini beberapa saat setelah bencana itu kita kan harus melakukan pemulihan terhadap lingkungannya, ya, yang terkena dampak bencana. Pemulihan keadaan, pembersihan lingkungan, pemulihan jiwa juga, gitu, ya, bagi yang kena mentalnya, gitu kan. Kemudian baru melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali. Bisa juga rekonstruksi dari mental kita tadi, gitu, ya. Nah, itu kan rekonstruksi non tekniknya. Kalau rekonstruksi tekniknya, kita melakukan pembangunan kembali, kita melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang telah rusak, ya, yang telah hancur. Kemudian setelah itu kita lakukan prevention atau pencegahan. Pencegahan ini itu dalam waktu yang tidak ada tidak berpotensi bencana, ya. Nah, kita siapkan semuanya, sarana dan prasarana kita harus perkuat, gitu, ya. Kita harus perkuat, kemudian kita membangun bangunan aman gempa, gitu, ya. Kita membangun bangunan yang tahan terhadap ancaman banjir misalnya atau longsor. Nah, itu juga harus kita lakukan di tahap ini. Nah, baru nanti di mitigasi mitigasi itu banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa membuat perencanaan, kita membuat upaya-upaya atau program-program penanggulangan bencana. Kita melakukan monitoring dan evaluasi, kita buat peta-peta wilayah zona bencana misalnya, ya. Nah, itu bisa kita lakukan di tahap mitigasi ini. Nah, kemudian baru nanti kalau beberapa waktu kalau berpotensi bencana, nah kita harus lakukan kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan itu bisa dengan latihan-latihan gladi resik tentang kebencanaan, ya, atau simulasi kebencanaan. Kemudian kita persiapkan posko-posko kebencanaan. Nah, itu di tahap kesiapsiagaan ini. Nah, itu sebenarnya secara umum seperti itu, ya. Seperti itu tahapan atau siklus manajemen bencana. Nah, ini juga sama, ya. Ini juga sama. Kemudian, nah, ini secara garis besar seperti ini. Nah, ada 3 tahapan manajemen bencana: tahap pra bencana, tahap tanggap darurat bencana, dan tahap pasca bencana tadi, ya, yang seperti yang siklus tadi. Nah, jadi kalau pra bencana ini ada mitigasi dan pencegahan tadi, kemudian kesiapsiagaan itu pra bencana. Nah, saat bencananya ada tanggap darurat, ya, ada peristiwa bencananya, gitu, ya. Nah, tahap pasca bencananya ada pemulihan dan rekonstruksi, gitu, ya. Kemudian ada rehabilitasi, ya. Nah, rehabilitasi dan juga ada upaya-upaya pencegahan juga. Nah, itu yang
yang dapat kita simpulkan dari upaya pencegahan terhadap bencana, ya. Nah, itu yang penting. Oke, saya rasa untuk materi kita nanti sampai manajemen bencana itu ya. Kita sampai manajemen bencana dan oke. Halo. Oke, kita udah selesai. Kita udah selesai. Saya tahu kalian masuknya jam 9.20 kan? Ya. Nah, kan 9.10. Oke. Siap. Jadi secara umum kayak gitu ya. Secara keseluruhan seperti itu yang ingin saya sampaikan. Ujian nanti tidak perlu khawatir ya. Saya harap kalian juga tidak ada alasan untuk tidak ada materi yang bisa kalian pelajari karena materi sangat banyak. Dan itu fleksibel, bebas materinya, referensinya bisa kalian dapatkan dari mana saja. Dan saya harap nanti ujian itu tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Nah, kalian bisa lihat video-video yang saya bagikan. Kalian bisa belajar dari bahan atau materi yang saya sudah yang bisa kalian download, kalian cetak nanti gitu ya. Nah, itu sudah ada. Baik. Saya rasa itu saja dulu, supaya tidak jadi pertanyaan bagi kalian nanti ujiannya seperti apa. Nah, makanya kita harus masuk gitu ya lewat Zoom atau Google Meet ini. Baik, itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti ke grup WA saja. Oke. Nah, oke. Absen tadi itu saya sudah di study, tapi dicoba lagi nanti masuk study, apakah masih bisa atau nanti saya nantilah saya masukkan nanti absennya gitu ya. Oke, nanti saya masukkan nanti. Oke, gitu ya. Nah, jadi tidak ada lagi nanti pertanyaan-pertanyaan nanti tentang ujian bagaimana. Yang jelas kita ujian masuk kelas, kemudian itu fleksibel nanti soalnya bisa kalian kembangkan dengan pendapat kalian nanti. Nah, tapi saya berharap materi yang saya sudah kita bagikan nanti kalian cetak. Kalian baca, kemudian kalian cari referensi lain, bisa dari video, bisa dari PDF dari materi-materi manajemen bencana pokoknya, ya. Baik, yang penting kalian tahu hubungan atau arah manajemen bencana ini dengan bidang keteknikan, khususnya teknik sipil. Nah, itu yang penting. Baik, itu saja saya ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan di grup WA nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.